Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan crypto updates dulu ya. Terus kita juga bahas nanti price actionnya Bitcoin itu bagaimana. Sekarang tuh sudah bisa masuk ke crypto, karena crypto juga kalau kita lihat fokus ke Bitcoinnya aja ya. Tadi Bitcoin sudah menyentuh 39.000 ya, jadi sudah naik cukup lumayan juga untuk ini. Apakah sudah recovery time, apakah ini masih bullish season, dan lain-lainnya juga gitu ya. Coba kita bahas dulu, kalau misalnya kita lihat dari today's cryptocurrency price, market cap-nya sudah kembali lagi ya naik ke 1,75 triliun dolar. Jadi ini sudah naik naik 4,4%, jadi ini cukup bagus juga. Bitcoin naik 3,6%, altcoin juga banyak yang terbang hari ini. Bukan terbang sih, maksudnya naik ya. Kalau kita lihat dari mungkin OKB, Miota, Phantom, ada Zilliqa juga, Solana, Polkadot, lumayan lah, masih walaupun belasan persen aja ya. Kalau misalnya kita lihat yang turun, memang ya Dogecoin juga turun kemarin. Nah ini 0,40 sen sebenarnya good buying opportunity juga nih, 0,4 sen gitu ya. Coba kita bahas dulu ke news-nya dulu, baru kita bahas ke teknikalnya ya. Nanti kita coba bahas teknikalnya Bitcoin dan altcoin-altcoin lain juga gitu ya. Kalau ke news-nya sebenarnya mungkin kita news-nya ke sini dulu kali ya. Market wrap. Bitcoin in repair mode as traders head to Miami, Dogecoin gains. Ini kan kemarin kan Dogecoin memang naik kita ya. Kita tahu Dogecoin itu naik kemarin sempat naik 30%-an, jadi cukup bagus juga untuk Dogecoin. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, Bitcoin is stabilizing, memang kan a wild May, karena Mei itu ada dump yang cukup drastis juga ya, dump-nya, hampir 50% juga, as traders gather in Miami. Kenapa si trader ini gather in Miami? Kalau kalian nggak tahu, weekend ini ya, di Amerika tuh di Miami, Miami tuh salah satu kota di Amerika itu, ada Bitcoin Conference 2021. Nah, kemungkinan besar ini memang dengan conference tersebut, price Bitcoin juga naik gitu. Makanya mungkin kita bisa lihat kenaikan harga di weekend justru ya, mungkin ya. Karena kita nggak tahu, bisa jadi pada saat conference juga turun kan juga bisa bisa juga gitu ya. Tapi menurut saya mungkin bakal naik. The cryptocurrency market is still recovering. Terus dia juga bilang ada ini Bitcoin goes to Miami, namanya Miami Effect. Miami Effect di mana gara-gara the idea is that a gathering of several thousand people, karena memang yang datang tuh ada beberapa ribu gitu ya. Dan bukan sembarangan orang. Kalau kalian buka Bitcoin 2021 conference, kalian lihat pembicaranya siapa, terus pasti ini orang-orang yang memang sudah mengerti, mungkin juga punya dana yang cukup besar juga di dalam cryptocurrency juga, especially in Bitcoin gitu ya. Terus ada CEO, contohnya si Jack Dorsey, CEO-nya Twitter juga seperti itu. Ada beberapa atlet juga. Jadi banyak-banyak orang penting juga di sana gitu ya. The idea is that a gathering of several thousand people, speed networking, sharing ideas, and closing deals can be a boon for grassroots growth in the industry. Ya, maksudnya dengan kayak mereka berkumpul mungkin bakal ada sesuatu yang terjadi gitu ya, efeknya gitu ya. Jadi ini cukup bagus, sebenarnya masih cukup positif. Mungkin kita bisa lihat price actionnya di weekend itu bagaimana gitu ya. Lalu ini juga baru ini ECB, kalau kalian nggak tahu ECB itu apa, ECB itu adalah European Central Bank gitu ya, Eropa. Jadi kan memang European ini beberapa negara itu central banknya adalah pakai ECB, European gitu ya. Report highlight risk of not launching CBDC. Jadi mereka ternyata di reportnya aja sudah dimention bahwa ada resiko misalnya kalau kalian nggak launch CBDC. Jadi satu negara itu nggak ada CBDC ini bisa ada resikonya seperti itu. Di sini tapi dia juga highlight contohnya ini foreign tech giants potentially offering artificial currency. Contohnya apa? Facebook Diem atau formerly Libra. Jadi nih kalau kalian lihat Libra Facebook, jadi Facebook juga mau membuat istilahnya digital currency juga lah. Terus kalau kalian baca, Diem is permission blockchain-based payment system proposed by the American social media company Facebook. Terus dia juga ada the plan is also includes a private currency implemented as a cryptocurrency. Jadi juga Facebook juga membuat cryptocurrency-nya sendiri kalau kalian yang nggak tahu ya. Namanya Diem. Dulunya Libra, antara Libra atau nggak Diem lah seperti itu. Jadi ini cukup menarik sekali. Jadi ECB European Central Bank-nya udah istilahnya udah fokus ke daerah lebih ke arah central bank digital currency gitu. Jadi kalau misalnya kayak koin-koin seperti HBAR, lalu mungkin seperti XLM, XRP, mungkin itu cukup membantu karena mereka lebih banyak kerjasama ke institusi besar seperti banking-banking juga gitu ya. Nih contohnya juga European Union to reveal plans for digital wallet. Kembali lagi ini sama, sebenarnya ini reportnya juga dia bilang bahwa mungkin mau bikin digital wallet lah, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat reportnya, sebenarnya ini bisa dilihat ini reportnya, ada linknya juga. Kalau kita baca ini apa?
why a CBDC matters for international currency status. Kenapa central bank digital currency ini penting gitu. Terus ini juga dijelaskan apa-apa semuanya gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa memang mereka sudah highlight, jadi mereka sudah tahu dengan potensi digital currency. Makanya mereka harus membuat central bank digital currency lah, istilahnya seperti itu. Nah, itu adalah news-newsnya. Kita coba masuk ke dalam chartnya aja ya. Kalau misalnya kita lihat dari chart sendiri, yang saya mau tekankan sebenarnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat trend line, mungkin ini chartnya agak ribet. Mungkin kalian lihat, oh banyak garis banget nih. Mungkin ini EMA-nya kita tutup dulu ya. Nah, jadi ini lebih jelas. Ini garis-garis hijau sebenarnya nih kalian nggak usah lihat ya. Mungkin di-delete dulu. Nah, ini lebih gampangnya gini. Jadi kalau kotak ini sebenarnya kotak di mana kita bisa beli atau nggak take action antara beli atau nggak jual gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di bawah seperti ini kotak untuk membeli sebenarnya. Nah, ini saya buatkan trend line yang warna pink ini, yang warna pink muda, merah muda ini trend line pertama, lalu ada trend line kedua sebenarnya warna kuning ini. Tapi nanti kita bahasnya nanti ya. Nah, pertama kita lihat yang pink dulu. Di sini kan price Bitcoin memang breakout keluar dari yang trend line pink ini. Lalu setelah breakout dia memang normalnya kembali lagi harus ada retest. Jadi kita nggak usah takut nih pada saat dia naik gitu ya. Kita jangan beli di top juga gitu, jangan FOMO istilahnya. Jadi kita mungkin kalau mau beli tuh kita harus lihat dia retestnya tuh di mana gitu ya. Nah ini ternyata retestnya di sini gitu. Jadi di sini kita baru bisa beli seperti itu. Nah di sini dia juga ada terbang. Ini di time frame 4 jam. Mungkin kita di time frame 1 jam aja ya. Nah, jadi jangan beli pada saat dia naik seperti ini nih. Naik di sini kita beli, nah kita yang rugi sendiri, istilahnya seperti itu. Jadi mending beli pada saat dia retest. Nah, di sini di demand zone kita bisa beli di daerah 35 ribuan. Lalu sekarang kan dia naik lagi nih. Dia naik kita lihat dulu apakah dia bisa breakout atau enggak. Karena kalau misalnya di sini kan ada yang garis kuning nih. Nah, ini sebenarnya fundamental teknikal nih. Maksudnya dasar-dasar teknikalnya. Jadi kalau di teknikal ini kan kita bikin garis nih. Ini memang ada pattern segitiganya juga gitu ya. Nah, di sini dia kan udah kena nih. Kita mau lihat nih, apakah dia bisa naik atau enggak. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat, dia udah naik, terus kena reject sedikit gitu ya. Jadi agak turun, tapi ternyata dia berhasil naik. Nah, dia berhasil naik breakout, kita jangan beli pada saat dia di sini. Kalau misalnya kita, oh dia breakout, nah kita belinya pada saat dia retest lagi. Nah, terbukti bahwa dia retest lagi gitu ya. Baru dia melanjutkan kenaikan lagi. Jadi jangan beli pada saat dia naik lah, istilahnya seperti itu. Itu kalau misalnya sarannya. Nah, apakah Bitcoin masih bisa naik atau enggak gitu ya? Mungkin sekarang banyak kalian mempertanyakan hal itu. Kalau saya sih masih keep it open-minded sebenarnya. Masih, ya kita coba membuka aja. Jadi masih bisa bisa dua-duanya lah. Maksudnya kita harus lihat juga karena kalau menurut saya ini kita masih di fase ya harus berhati-hati, waspada. Nggak bisa sepenuhnya positif, nggak bisa sepenuhnya negatif juga gitu. Kita harus coba rasional juga gitu ya. Kembali lagi kemarin saya ada bikin video tentang Wyckoff Theory. Kalau kalian lihat Wyckoff Theory ini kita buka chartnya. Ini chart Wyckoff, mungkin kita buka di time frame daily. Nah, kalau di chart time frame daily ternyata ini memang masih benar sih sampai sekarang masih benar. Ya, polanya masih naik ya. Jadi memang targetnya kita tuh mungkin dia bakal ke last point of supply di LPSY ini di daerah 43.000 45.000. Lalu di sini ada dua kemungkinan sebenarnya apakah dia bisa, sebenarnya ada tiga lagi sih. Jadi pertama dia bisa turun, make a lower low, atau nggak make a lower high juga gitu ya. Yang warna hijau atau nggak warna merah. Sebenarnya kalau ditambahin lagi tuh ada satu lagi sebenarnya ya dia bisa naik, bisa breakout ke atas lagi, istilah seperti itu. Nah ini sebenarnya yang paling bagus lah. Kita semua maunya dia naik kan. Nah ini di sini ya. Tapi kembali lagi kita harus lihat dulu market tuh pergerakannya gimana gitu. Jadi tetap harus pay attention atau memperhatikan poin-poin ini juga. Lalu di sini juga di level 42.000 sebenarnya ada resisten juga gitu ya. Jadi belum tentu bisa sampai ke 43.000. Istilahnya seperti itu. Lalu apakah bisa ke 20.000 gitu ya? Kalau orang nanya, ya sebenarnya masih bisa-bisa aja ada kemungkinan juga, tapi juga ada kemungkinan dia ke upside gitu ya. Jadi kita harus perhatikan. Tapi kalau untuk sekarang nih mungkin dalam time frame 1 minggu atau beberapa hari ke depan ya masih positif, cukup positif saya. Dengan adanya Bitcoin conference harusnya naik lah ya, seperti itu. Lalu kita juga lihat bisa ke Bitcoin dominance. Jadi ini kita bahas-bahas chart juga nih. Kalau Bitcoin dominance ini chartnya agak beda. Chartnya ini tentang apa kalau Bitcoin dominance? Ini chartnya percentage. Jadi kita lihat dominasi Bitcoin di dalam cryptocurrency market. Istilahnya seperti itu. Kalau sekarang kita lihat dominasi Bitcoin itu di sekitar 42,35. Jadi artinya apa? Jadi 42% itu dikuasai oleh Bitcoin dari total cryptocurrency market. Selain dari trading view kalian bisa lihat ini, kalian juga bisa lihat di coin market cap di paling atas nih, Bitcoin dominance-nya. Tapi ini
mungkin ini yang lebih update terbaru ya. Jadi sudah turun ke 41,6% gitu ya. Kalau di sini masih 42-an. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat dari Bitcoin dominance sendiri, mungkin di time frame 1 jam kali ya. Kalau di time frame 1 jam ya mungkin dia masih relatif. Kalau di sini masih naik turun di daerah 42-an. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini Bitcoin dominance naik pada saat sebenarnya ini tanggal 19 Mei nih, 19 Mei kita lihat. Nah, ini kan kemarin cryptocurrency crash nih kan. Nah, Bitcoin crashnya sebenarnya cukup lumayan kan, berapa persen gitu ya. Nah, altcoin tuh crashnya lebih gede lagi turunnya. Makanya kalau kita lihat pada saat crash ini, Bitcoin dominance-nya naik gitu, karena altcoin turunnya lebih banyak daripada Bitcoin gitu. Lalu dari Bitcoin dominance ini kita juga bisa lihat sebenarnya tuh uang atau funds ini orang-orang tuh pada flow-nya kemana. Kalau misalnya kita lihat Bitcoin dominance-nya turun, sebenarnya kita harus lihat berarti artinya adalah uang-uang ini, maksudnya orang kalau misalnya masukin uang ke dalam cryptocurrency gitu ya, flow-nya itu lebih ke arah altcoin, karena dominance-nya turun gitu ya. Jadi altcoin yang bakal perform better, istilahnya seperti itu. Jadi bakal naiknya lebih tinggi lah daripada Bitcoin. Nah, mungkin kita bahas apa, coba kita balik ke Bitcoin USDT lagi. Kalau di sini sih menurut saya masih, ya ini kan turun kan. Memang kalau menurut saya bakal turun bakal turun dulu lah, bukan turun cukup dalam ya. Kalau misalnya targetnya mungkin kalau misalnya mungkin bisa turun sampai ke 37.000 di level ini. Ya 37 ribuan, tapi belum tentu ke sini. Ini pokoknya udah worst case juga. Karena istilahnya kalau misalnya dia balik lagi ke sini tuh kayak balik ke, jadi kenaikan ini ya nggak ada apa-apa karena udah naik terus dia turun lagi gitu ya. Gitu kan. Jadi kayak sia-sia lah. Jadi mungkin kalau misalnya turun ke ininya, ke previous high-nya dia di sini. 38.000 mungkin masih oke. Jadi dia naiknya kayak naik anak tangga mungkin ya. Jadi naik, mantul dulu, naik, mantul lagi, ntar naik, mantul lagi. Jadi naiknya seperti ini kan baru sehat namanya seperti itu. Jadi mungkin bakal turun antara ke 38.000 atau nggak 37.000. Nah, kenapa sih Bitcoin turun dulu? Prediksi saya. Nah, sebenarnya kita harus lihat juga dari ininya sih, volume ya. Kalau kita lihat dari volume sendiri, ini volume harian, kita nyalain volumenya. Ini volumenya termasuk kecil sebenarnya padahal dia breakout dari pattern ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini, kalau kalian tahu ya kalau misalnya nggak ada volume ya mungkin dia bisa false breakout istilahnya seperti itu. Kalau kita bandingkan volumenya sendiri mungkin ya mungkin kita pakai horizontal ray, ya ini masih termasuk kecil. Nah ini kalau misalnya kayak kita lihat dari volume waktu dia naik tinggi dibandingkan dengan sekarang, agak cukup jauh ya. Ini walaupun dia naik, volume masih cukup besar juga gitu. Jadi ada yang support juga. Kalau sekarang tuh volume masih termasuk kecil, istilah seperti itu. Jadi mungkin agak turun sedikit dan mungkin nanti di weekend ini, jadi kan tinggal beberapa hari lagi nih, ya mungkin kita baru bisa lihat kenaikan yang cukup drastis juga. Mungkin bisa hit ke level 42.400, 500-an lah, atau mungkin ke PSY yang di Wyckoff gitu ya. Itu aja prediksi saya dan analisa saya tentang Bitcoin dan juga cryptocurrency market. Kembali lagi disclaimer on untuk kalian semua. Terima kasih semua yang sudah menonton dan see you in the next video. Bye-bye.